Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar memungkinkan kita hari ini dapat beribadah lagi di hadapannya. Kita bersyukur minggu terakhir di bulan Mei ini kita boleh berada lagi di minggu pekabaran Injil. Mari jemaat semua kita mengambil waktu teduh untuk kita menyiapkan diri dengan seluruh keberadaan kita di dalam ibadah pada hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tabiskan ibadah kita. Ibadah kita hari ini dilandaskan pada satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta yang memelihara dalam kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing kita hari ini. Hari ini nats pembimbing kita terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Jemaat dikasihi Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Betapa mulianya kasih Allah pada kita. Kasih yang Dia berikan untuk menebus kita dari kebinasaan karena dosa. Dan kasih itulah yang telah Dia berikan untuk kemenangan kita. Oleh karena itu, mari kita semua mengangkat pujian bersama-sama. To God be the glory. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat berkiranglah. Menghadap Allah di antara anaknya, dapat penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya dan
betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya, dapatlah penebusan mulia baginya. Kuasa Allah di dalam kita adalah kuasa yang lahir dari Yesus Kristus yang telah Dia berikan untuk kita di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah hapus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan Engkau, Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah memerdekakan kami dari segala belenggu dosa. Sehingga pada hari ini, kalau kami masih boleh ada di hadapan Tuhan, kami masih boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan kami masih boleh memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan saat ini kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau masih memberikan pemeliharaan bagi kami. Di tengah-tengah dunia Tuhan yang tidak menentu ini, Tuhan masih menghadirkan sukacita yang besar di dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa sukacita yang Tuhan taruh di dalam hidup kami adalah sukacita yang akan terus mengiring di sepanjang perjalanan hidup yang masih Tuhan berikan untuk kami. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang 1 bulan kami boleh melewatinya. Dan kami hari ini ada di penghujung akhir dari bulan ini. Dan kami berterima kasih. Tuhan masih memelihara kami dengan begitu baik. Kami mau berdoa Tuhan. Di dalam semua berkat yang Tuhan sudah berikan, kami bersyukur Tuhan sudah memelihara keluarga kami, memelihara setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan pada hari ini kami juga mau berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah-tengah segala situasi yang sedang dihadapi hari ini, biarlah belas kasih Tuhan turun atas bangsa kami. Belas kasih Tuhan boleh mengalir di tengah-tengah bangsa kami. Ada pemulihan demi pemulihan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Sehingga Tuhan bangsa kami boleh dipulihkan dan bangsa kami boleh kembali di dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan, kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai dalam tugas kepemimpinan mereka. Supaya dalam segala apa yang mereka lakukan bagi bangsa ini, mereka senantiasa mengedepankan kepentingan-kepentingan rakyat di atas segalanya. Dan kami boleh melihat kuasa Tuhan juga bekerja di dalam pemimpin-pemimpin kami. Kami juga mau berdoa Tuhan.
Kami ingat keluarga kami. Mungkin ada di dalam bagian keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Kami mau berdoa saat ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau melawat keluarga kami. Saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan. Kami rindu ya Bapa. Supaya mereka boleh mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidup mereka. Dan mereka boleh memiliki pengharapan di dalam Kristus. Tuhan melawat mereka sehingga mereka Tuhan boleh mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkatilah juga Tuhan untuk semua jemaat gerejamu yang saat ini Tuhan ada di hadirat Tuhan. Sedang duduk dan tertunduk di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan segala puji, hormat kami bagi Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mari sama-sama kita mempersiapkan untuk kita membaca bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan kita di Minggu Pekabaran Injil ini kita ambil di dalam kitab Titus pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kitab Titus pasal 3 ayat 3 sampai dengan yang ke-7. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang kita miliki dan kita imani pada saat ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita mau menaikkan pujian sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang diberikan pada kita dengan menyanyikan pujian Amazing Grace. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang, buta disembuhkan. Ketika insafku cemas dan kini ku lega, anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya. Aku telah dibebaskan, Juru Selamat menebus
How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mari kita semua jemaat bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita bersama menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Come to Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, khususnya dengan tema sukacita besar di surga. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Tolonglah arah Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami, ya Allah. Kami berdoa dan meminta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-15, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 dengan tema sukacita besar di surga. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang tidak hanya membaca, tapi melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hampir semua ahli biblika sepakat untuk melihat teks perikop kita hari ini tidak terpisahkan dengan dua perikop berikutnya. Sebagai satu rangkaian trilogi perumpamaan Tuhan Yesus tentang sebuah tema sesuatu yang hilang atau the lost. Yang dikemas di dalam satu pasal, itu pasal 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan pembagian judul yang baik dalam hal ini. Yaitu ayat pertama sampai ayat yang ke-7 bicara tentang domba yang hilang. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10 bicara tentang dirham yang hilang. Ayat 11 sampai ayat 32 berbicara tentang anak yang hilang. Dan ketiga perumpamaan itu memiliki satu persamaan penekanan yang hendak disampaikan. Yang pertama, sama-sama ada yang hilang. Domba, dirham, dan anak. Yang kedua, yang hilang itu bersifat berharga. Yang ketiga, ketika yang hilang itu ditemukan atau didapatkan kembali, ada sukacita yang besar. Saya ulangi, yang pertama, sama-sama ada yang hilang. Domba, dirham, dan anak. Yang kedua, yang hilang itu sifatnya berharga. Dan yang ketiga, ketika yang hilang itu akhirnya ditemukan atau didapatkan kembali, maka ada sukacita yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa konteks daripada perumpamaan ini? Konteksnya adalah pada saat itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut. Mereka komplain pada Tuhan Yesus yang satu berada dengan para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya. Perlu ditafsirkan di sini bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak marah pada Yesus karena Yesus mengajarkan mereka. Tetapi mereka marah kepada Yesus sebab Yesus makan bersama mereka, orang berdosa.
Mereka tidak marah jika Yesus mengajar mereka orang berdosa, sebab itu juga yang mereka lakukan sebagai orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka pun tugasnya mengajarkan mereka. Tetapi yang mereka melihat tidak pas di sini adalah Yesus makan bersama-sama mereka. Nah, perhatikan konteks makan semeja bersama dengan mereka di sini. Diartikan bahwa Yesus itu bersekutu dan menerima orang berdosa. Nah, hal ini dilihatnya adalah sebuah sikap yang memalukan. Sebab orang benar tidak pernah boleh berasosiasi, apalagi berfellowship, makan semeja dengan orang berdosa. Nah, dalam hal ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas mencatat sebuah peristiwa sebelumnya yang terjadi serupa di dalam pasal yang kelima. Yesus juga pernah dikomplain dan Yesus memberikan penjelasan kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu. Pada saat itu Yesus itu sedang duduk di rumah pemungut cukai yang namanya Lewi. Mereka protes. Dan pada saat itu Yesus sudah memberikan jawaban penjelasannya. Di dalam Lukas 5 ayat 32. Bahwa aku tuh datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, kemudian di dalam pasal 15 ini kembali peristiwa itu terjadi. Mereka kembali bersungut-sungut kepada hal yang sama. Karena Yesus makan semeja dengan orang-orang berdosa tersebut. Tetapi kali ini Yesus menjawabnya dengan cara menggunakan perumpamaan. Dan dia menggunakan ketiga perumpamaan ini dengan tujuan langsung melibatkan diri mereka sendiri sebagai penanya atau orang yang protes di dalam kisah cerita tersebut. Nah, menarik sekali saudara-saudara, hal itu ditulisnya di dalam ayat yang keempat berupa pertanyaan balik dari Yesus. Yesus mengatakan ketika setelah diprotes, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor. Nah, kalimat awal siapakah di antara kamu itu merujuk kepada konteks relevan. Mereka pada saat itu khususnya kaum pria yang pada saat itu banyak berprofesi sebagai gembala. Sehingga dia katakan, siapa di antara kamu para gembala di sini yang tidak segera mencari satu domba yang hilang jikalau tersesat dan meninggalkan 99 domba lainnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, domba terkenal sebagai hewan yang mudah tersesat. Itu sebabnya sangat dibutuhkan gembala yang menjaga mereka. Jika seekor domba tersesat, maka dipastikan ia tidak akan bisa balik kandang sendirinya. Dia butuh untuk ditolong oleh gembalanya kembali kandang. Artinya, domba yang tersesat ini berada di dalam kondisi sangat berbahaya dan membutuhkan pertolongan sang gembala yang mencarinya kembali. Itu sebabnya dicatat di dalam ayat yang keempat. Ia akan meninggalkan 99 domba lainnya dan pergi mencari yang sesat itu. Karena sesat itu dombanya berada di dalam kondisi yang sangat berbahaya sekali. Ada yang menafsirkan sikap gembala yang meninggalkan 99 domba itu sikap yang tidak bertanggung jawab. Mereka meninggalkan begitu saja mereka di padang gurun. Tentu saja itu satu sikap yang sama tidak bertanggung jawabnya dengan membiarkan 99 domba itu tidak terjaga dengan baik, bukan? Tetapi dalam hal ini tentu penafsirannya tidak demikian. Ada dapat yang kita lihat penafsirannya adalah bahwa domba tersebut dipastikan sudah membawa balik 99 domba tersebut digiring ke kandangnya dan berada di tempat yang aman. Dan ada tafsiran lain juga yang mengatakan sang domba pasti sudah menitipkan 99 domba lainnya itu kepada rekan gembala lainnya untuk menjaganya. Sehingga aman. Barulah kemudian gembala itu mencari satu domba yang tidak bisa pulang sendiri ini untuk dicarinya sampai mendapatkannya. Dan dikatakan apabila domba yang sesat itu ditemukan, ayat 5 katakan, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Sebuah gambaran hubungan yang sangat personal antara gembala dengan domba.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika perumpamaan domba yang hilang ini Tuhan Yesus pakai untuk mengajarkan kepada para bapak atau kaum pria yang saat itu banyak berprofesi sebagai gembala, untuk mengajak mereka berpikir melihat domba yang begitu berharga bagi sang gembala, maka perumpamaan yang kedua yaitu dirham yang hilang, Tuhan Yesus pakai untuk mengajarkan kepada kaum wanita atau kaum ibu pada saat itu untuk melihat bagaimana berharganya dirham itu apabila dirham itu hilang. Perempuan Palestina itu menerima 10 dirham sebagai bukti dan hadiah pernikahannya, dan mereka taruh di dahi mereka. Diibaratkan mungkin dalam konteks zaman modern, 10 dirham itu seperti cincin kawin. Bayangkan jika cincin kawin hilang. Bayangkan kalau ada satu saja dari 10 dirham itu hilang. Mereka pasti panik. Dan itu meresahkan hati mereka. Khususnya mereka yang sudah menikah. Tentu mereka akan mencari yang berharga itu sampai menemukannya. Demikian juga perumpamaan berikutnya, anak yang hilang. Memang agak sedikit berbeda Bapak Ibu Saudara. Jika dalam cerita domba yang hilang dan dirham yang hilang, mereka mencarinya sampai menemukannya. Tapi dalam cerita anak yang hilang, sang bapak tidak mencari sang bungsu. Mengapa demikian? Ada yang menafsirkan, itulah bedanya. Tuhan Allah memperlakukan manusia dibanding dengan domba dan dirham. Tuhan Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk kembali kepadanya. Tetapi dia akan selalu menunggu untuk kita kembali. Tetapi ada yang protes dengan penafsiran ini. Ada juga tipe penafsiran lainnya yang mengatakan bahwa penekanan di sini adalah kepada momentum sukacitanya. Momentum bahagianya. Karena pada satu di sorga ada sukacita yang besar tatkala yang hilang itu, yang berharga itu akhirnya kembali. Memang dicatat di dalam ayat 20, ketika anak bungsu ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dan disitulah ada sukacita yang besar yang hendak digambarkan dari ketiga perumpamaan ini. Nah, ini adalah poin yang hendak ditekankan. Sukacita besar. Yaitu ketika seorang yang berdosa kembali. Ketika seekor domba yang sesat balik kandang. Ketika ada satu dirham yang hilang ditemukan. Dan ketika ada seorang anak telah kembali kepada bapaknya. Sehingga di akhir pasal 15 ini di ayat 32 dituliskan dengan jelas. Apa dasar alasan sukacita itu patut diselebrate. Patut dirayakan. Karena dikatakan kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian pemaparan penjelasan daripada teks firman Tuhan kita hari ini. Sekarang kita masuk di dalam pertanyaan teologis. Yaitu tema khotbah kita. Kalau begitu apa maksud sukacita besar itu? Sukacita besar di surga. Mengapa disebut sebagai sukacita besar di surga? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan penjelasan teks Alkitab kita hari ini, paling tidak ada 3 alasan yang kita bisa peroleh dan kita bisa pelajari bersama. Mengapa disebut sukacita besar di surga? Yang pertama, sebab yang berharga di mata surga telah ditemukan. Yang pertama, alasannya, sebab yang berharga di mata surga telah ditemukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang di dunia ini percaya loh adanya surga. Dan tidak semua orang di dunia ini merasa adanya makna hidup, bahkan ketika hidup di dunia ini. Salah satunya adalah para penganut filsafat nihilisme misalnya. Apa itu filsafat nihilisme? Filsafat nihilisme seringkali dikaitkan dengan seorang tokoh filosof kebangsaan Jerman yang mengungkapkan istilah terkenalnya God is dead, Tuhan sudah mati. Namanya Friedrich Nietzsche. Nah, menurut salah satu rujukan dikatakan bahwa kaum nihilis atau penganut filsafat nihilisme ini memiliki pandangan sebagai berikut.
hidup ini tidak memiliki arti. Itu sebabnya hidup ini tidak penting. Dan karena hidup ini tidak penting, kita akan bisa jalani hidup ini semaunya kita saja, tanpa perlu memikirkan akan makna dan arti. Mereka juga memiliki pandangan tidak percaya akan keberadaan surga, neraka, dan menolak keberadaan adanya Sang Pencipta. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau dilihat implikasi daripada pandangan filsafat ini, cenderung melihat kehidupan ini secara pesimis. Tanpa ada Tuhan, tanpa arti, tanpa makna. Semua berjalan rutin. Sampai kepada satu titik akan berakhir. Namanya kematian. Ya, ibarat hidup rutin tanpa pusing perlu ada makna adalah seperti ini. Kita bangun pagi, ya gosok gigi, kita sarapan pagi, kita pergi kerja ke kantor, ke toko, interaksi dengan orang, pulang dari kantor, dari toko, kita mandi lagi, kita makan sore, sudah capek, tidur. Besok hidup berulang lagi. Kita bangun pagi, kita gosok gigi, kita sarapan pagi, kita pergi kerja ke kantor, ke toko, interaksi dengan orang, pulang dari kantor, pulang dari toko, kita mandi, makan sore, sudah capek, lalu tidur. Demikian hidup berulang, tanpa ada makna, tanpa ada arti. Dari satu waktu kepada waktu yang lain, sampai kita mati. Selesai. Nah, mari kita coba perbandingkan dengan apa yang Alkitab firman Tuhan katakan. Alkitab firman Tuhan mengatakan bahwa hidup ini memiliki arti dan tujuan. Kita berada di dalam situasi konteks alam semesta ini pun bukan kebetulan. Alam semesta bukan ada sekedar kebetulan karena ada sebuah ledakan besar. Tapi sebagai orang beriman yang percaya kepada Alkitab firman Tuhan, kita percaya bahwa alam semesta ini ada termasuk hidup kita. Karena kita diciptakan oleh satu pribadi yang akbar, yaitu Allah yang memiliki rencana yang agung. Dan bukan kebetulan, karena ada sebuah energi ledakan besar. Kejadian pasal 1 ayat 1 di dalam Alkitab berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alam semesta ini bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada awal penciptaannya. Saudara-saudara, tidak mungkin sesuatu menjadi ada tanpa ada yang menyebabkan yang ada itu menjadi ada. Sebab yang tidak ada tidak bisa menciptakan yang ada. Hanya yang ada dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan pada mulanya Allah yang sudah ada itu menciptakan langit dan bumi sehingga menjadi ada. Sehingga jelas di sini penciptaan itu ada awalnya. Tentu kita seringkali dengar perdebatan klasik yang selalu muncul. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Dalam salah satu tulisan bukunya Who Made God? Siapa yang menciptakan Allah? Dr. Norman Geisler mengatakan, yang namanya ciptaan itu ada awalnya, ada akhirnya. Tetapi bagi pencipta yaitu Allah, dia tidak berawal dan tidak berakhir. Sebab apa? Dia kekal. Itu sebabnya ia tidak membutuhkan penyebab dari keberadaan dirinya sebagai Allah. Sebab Allah kekal. Dia sudah ada sebelum yang ada itu ada. Dan Alkitab firman Tuhan mencatat, memang ketika Allah mengadakan yang tidak ada itu menjadi ada. Dan juga menciptakan kita manusia sebagai puncak ciptaannya. Memang harus diakui manusia jatuh di dalam dosa. Allah pencipta pada saat itu bisa saja membuang manusia versi satunya ini. Yang sudah jatuh, kita boleh katakan seperti itu. Untuk dibuang begitu saja. Dia bisa saja sebagai Allah pencipta membuat manusia Adam versi 2. Atau edisi revisi. Atau updated version. Dan lain sebagainya. Tetapi ajaibnya firman Tuhan mengatakan Allah tidak melakukan hal itu. Yang Allah lakukan justru dia memiliki rencana untuk restorasi manusia. Yang sudah rusak agar kembali dipulihkan. Albert Walters, seorang profesor teologi dari Kanada, dalam bukunya Pemulihan Ciptaan, Creation Regained.
Dia memberikan analisis reform untuk memahami filsafat kehidupan Kristiani yang berbeda dengan aliran filsafat dunia lainnya, yang melihat hanya kehidupan tanpa arti dan makna begitu saja. Tapi dia mengajak pembaca untuk melihat dari kacamata Christian worldview. Ada 3 skema besar dalam kehidupan manusia, yaitu penciptaan, kejatuhan, dan penebusan. Dan untuk skema penebusan ini, dicatat Allah tidak diam. Tetapi Allah turun ke dunia mencari kita yang telah jatuh, terhilang, dan tersesat. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Mengapa Allah mau mencari kita? Sebab di mata Allah kita berharga. Mengapa Allah harus turun dari surga? Sebab di mata surga kita berharga. Hidup kita berharga, bermakna di mata Sang Pencipta kita. Walaupun kita sudah sesat di dalam dosa. Bahkan dia rela memberikan nyawa, darah, anak tunggalnya sendiri. Yaitu Yesus Kristus untuk mati di Golgota. Untuk mencari kita yang sesat. Dari surga turun ke dunia. Bagaimana cara dia mencarinya? Dia mencari bukan sekedar mencari. Tapi dia serius mencari. Nah, sebagaimana firman Tuhan hari ini, hal itu mengkonfirmasinya. Sebab dikatakan gembala itu mencarinya. Mencarinya sampai mendapatkannya. Kata mencari sampai mendapatkannya artinya dia serius untuk mencarinya sampai berhasil mendapatkannya. Dan itu artinya ada kesungguhan daripada Allah untuk mencari kita yang terhilang. Mengejar kita yang terhilang. Dan tatkala kita sudah didapatkan, apa yang digambarkan di situ? Hanya ada satu. Sukacita besar di surga terjadi. Dan mengapa ada sukacita besar di surga terjadi? Sebab yang berharga di mata surga sekarang ditemukan kembali. Dan ditemukan oleh Allah sendiri. Karena ada kasih yang begitu ajaib. Kasih dari surga. Reverend Dr. Caleb Tong pernah menciptakan lagu yang bertemakan hal ini. Lagu yang indah. Kasih yang ajaib. Kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu nan indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Alasan pertama, mengapa disebut sukacita besar di surga? Sebab yang berharga di mata surga sudah ditemukan. Selanjutnya, apa alasan yang kedua? Alasan yang kedua ada selain yang berharga di mata surga telah ditemukan. Alasan yang kedua adalah sebab agenda surga yang ditetapkan itu telah digenapkan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, menarik sekali mengapa di ayat 2 dikatakan maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, kata bersungut-sungut di sini dapat diterjemahkan adalah komplain. Komplain yang ditafsirkan di sini adalah penggambaran sifat yang bertolak belakang dari sifat yang digambarkan oleh Tuhan Yesus ketika seorang gembala bersukacita atau rejoice tatkala dombanya ditemukan. Jadi komplain dan rejoice, bersungut-sungut dan bersukacita itu dikontraskan di sini. Untuk melihat sebuah realitas yang sama. Yang hilang telah kembali. Nah, di sini menariknya Tuhan Yesus mengajak mereka untuk melihat, bukankah engkau pun kalau memiliki domba yang hilang sebagai gembala, engkau akan bersukacita bukan ketika dombamu yang hilang itu kembali? Mengapa aku sebagai Tuhan pencipta mereka mau menerima mereka orang berdosa? Engkau bersungut-sungut.
Memang ada yang menafsirkan konflik sikap ini terjadi karena di dalam pikiran orang Farisi dan ahli Taurat itu agendanya beda sama agenda Tuhan. Pikirannya beda dengan pikiran Tuhan. Kalau pikiran Tuhan agendanya mencari dan menerima orang berdosa. Tapi pikiran orang Farisi agendanya adalah menghakimi dan menolak orang berdosa. Jadi kalau apabila sukacita, rejoice itu sudah mulai jarang muncul di dalam hati kita. Tatkala kita melihat ada orang berdosa diterima Allah. Dan lebih banyak justru sikap kita bersungut dan menghakimi mereka. Maka mungkin kita harus mengevaluasi apakah agenda hidup kita sama dengan agenda Tuhan. Beberapa waktu yang lalu di kalangan anak muda, kehilangan seorang tokoh pendeta anak muda yang terkenal, yaitu Pastor Aditya Olowan. Tidak hanya yang kehilangan istri dan anak-anaknya tentunya, tetapi juga banyak anak muda yang pernah disentuh oleh pelayanan beliau. Mengapa beliau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Menyentuh banyak anak-anak muda, khususnya anak-anak muda yang sudah hidup di dalam kegelapan dosa. Sebab Pastor Aditya Olowan rupanya memiliki latar belakang yang rusak juga sebelumnya. Di mana dulu dia sebagai mantan artis itu punya pengalaman yang buruk. Hidup dalam kegelapan dosa, hidup seks bebas, kecanduan narkoba, berada di dalam titik gelap kehidupan. Tetapi dia bertemu dengan Yesus. Sebab Yesus mencari hidupnya. Dan hidupnya kembali di dalam terang, diubahkan total. Dia dan istri anak-anaknya pun akhirnya bertobat dan bersama-sama melayani Tuhan. Satu hal yang sangat menonjol mewarnai pesan pengembalaan Pastor Aditya Olowan ini adalah acceptance atau penerimaan, sikap acceptance. Di mana seringkali manusia lebih suka menghakimi sesamanya dengan memberikan titik. Sementara Tuhan masih memberikan koma kepada orang-orang yang berdosa. Kalimat terkenal beliau adalah, jangan pernah ngasih titik sama orang lain. Jikalau Tuhan saja masih ngasih koma. Intinya, jangan menghakimi orang lain seakan-akan hidup mereka sudah kelar. Kalau Tuhan sendiri masih mau menerima mereka apa adanya dan makan semeja dengan mereka. Agenda Tuhan bukan agenda kita. Agenda Tuhan harusnya menjadi agenda kita. 2 Petrus 3 ayat 9 memberitahu kepada kita agenda sesungguhnya yang Tuhan miliki dalam pikirannya. Yang seharusnya menjadi pikiran kita dan agenda kita. Yaitu dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sadar terhadap kamu. Ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan menarik sekali, ayat ini dikonfirmasi dari apa yang dikatakan di dalam teks hari ini. Yaitu di dalam ayat yang kelima. Dan kalaupun ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan rejoice. Dengan gembira, bukan komplain. Dengan sukacita, bukan bersungut-sungut. Koma, bukan titik. Lalu Yesus pun berkata, tatkala agenda surga ini tergenapi, maka ayat 6 dituliskan, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Wow. Tuhan mengajak kita bersukacita bersama-sama. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Bukan komplain. Karena dombaku yang hilang telah kembali. Agenda surgawi telah tergenapi. Yaitu yang binasa berbalik dan bertobat. Nah inilah yang menjadi sukacita besar. Yang diwartakan ketika Yesus turun ke dunia. Dan menariknya Lukas ini pun yang mencatatnya. Dan hanya di Lukas dicatat di dalam Lukas pasal kedua. Ayat 10 dan 11 dikatakan. Dan malaikat yang mengatakannya, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan Lukas
menuliskan kepada dalam ayat ke-7 pasal 15-nya. Juga ada sukacita besar di surga. Tatkala ada satu orang yang berdosa tersebut bertobat dan menerima Yesus. Tidak hanya yang lahir di kota Daud itu, tapi yang lahir di palungan hatinya. Dan saat itulah seluruh isi sorga dikatakan bersorak-sorai. Tidak hanya pada satu malaikat mengatakannya kesukaan besar bagi seluruh bangsa, tapi juga seluruh isi sorga memuji kebesaran Tuhan. Mengapa disebut sukacita besar di surga? Alasan yang pertama, sebab yang berharga di mata surga telah ditemukan. Alasan yang kedua, sebab agenda surga yang ditetapkan telah digenapkan. Alasan yang ketiga yang terakhir adalah sebab sukacita besar itu menembus dimensi surga yang kekal sifatnya. Sebab sukacita besar itu, karena besar itu, dia bisa menembus dimensi surgawi yang kekal sifatnya. Izinkan saya sekali lagi mengatakan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7 ini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Akan ada di sini menggunakan kata akan. Yaitu sebuah tenses yang mengacu kepada waktu yang akan datang atau future tense. Ada yang menafsirkan sikap sukacita ini akan dirayakan kelak nanti. Karena akan, yaitu saat apa? Saat di surga ketika kita semua berkumpul di dalam kekekalan di surga. Tetapi ada juga penafsir lain yang kurang begitu setuju. Atau lebih tepatnya melengkapi dan memperkaya pemahamannya. Karena dia mengatakan begini, sukacita itu sedemikian besarnya. Sehingga dia menembus ranah surgawi yang sifatnya kekal. Yang eternal. Artinya sukacita besar itu tidak hanya terasa di bumi yang sementara ini. Tatkala sang gembala memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya untuk bersukacita makan bersama ketika dia tiba di rumah. Pada saat domba yang hilang itu ditemukan. Tetapi sukacita besar itu menembus dimensi surgawi. Di mana akan sampai kepada kekekalan. Di mana di sanalah kita akan melihat puncak daripada misi Allah tergenapi. Dan saat itu yang tersisa tinggal satu hati yang menyembah kepada sang anak domba Allah yang bertahta di surga. Dan kita akan merasakan sukacita yang besar sampai selama-lamanya. Seorang teolog Amerika yang bernama John Piper dalam bukunya Let the Nations Be Glad. Biarlah bangsa-bangsa bersukacita. Beliau secara dramatis dan tajam mengeluarkan kalimat berikut. Misi bukanlah tujuan utama gereja. Ibadah adalah tujuan utamanya. Misi hadir karena ibadah tidak hadir. Ibadah adalah yang paling utama, bukan misi. Allah adalah yang utama, bukan manusia. Ketika zaman ini berakhir, berjuta-juta orang rebah sujud di hadapan tahta Allah. Maka satu misi sudah tidak ada lagi. Hal ini hanya dibutuhkan sifatnya sementara. Tetapi ibadah akan hadir selama-lamanya. Karena itu ibadah adalah bahan bakar sekaligus sasaran misi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal ini sejalan dengan apa yang digambarkan di dalam kitab terakhir daripada Alkitab kita. Kitab Wahyu. Dicatat dalam pasal 4 dan 5. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Yang maha kuasa. Yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Semua ayat-ayat ini menggambarkan puncak sukacita besar itu tidak berhenti di surga. Tetapi satu kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa, kaum, bahasa yang satu yang telah ditebus Tuhan. Berkelanjutan menuju menembus ranah kekekalan. Dan akan dinikmati oleh seluruh isi surga sampai selama-lamanya. Jadi apa kesimpulannya? Sebagaimana tema kita hari ini. Mengapa disebut sukacita besar
di surga. Pertama, sukacita besar di surga itu karena yang berharga di mata surga sudah ditemukan. Yang kedua, sukacita besar di surga itu karena agenda surga yang ditetapkan telah digenapkan. Yang ketiga, menjadi sukacita besar sebab sukacita itu menembus dimensi surgawi yang kekal sifatnya. Baik, sekarang kita masuk bagian terakhir, aplikasi. Lalu apa aplikasi yang kita perlu lakukan? Apa yang perlu kita tindak lanjuti dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada 3 aplikasi yang kita bisa lakukan. Aplikasi yang pertama, kurangi waktu bersungut-sungut, perbanyak waktu bersyukur. Kurangi waktu bersungut-sungut, perbanyak waktu bersyukur. Kitab Habakuk pasal 3 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Yang apa saudara? Yang menyelamatkan aku. Kurangi waktu bersungut-sungut, perbanyak waktu bersyukur. Buat apa? Buat keselamatan yang Tuhan beri. Aplikasi yang kedua, kurangi waktu menghakimi, perbanyak waktu mengasihi. Kurangi waktu menghakimi, perbanyak waktu mengasihi. Jangan kamu ngasih titik kalau Tuhan mau ngasih koma, kamu tidak berhak atas hidup mereka. Kurangi waktu menghakimi, perbanyak waktu mengasihi. Karena Tuhan juga mau makan semeja dengan mereka. Aplikasi yang ketiga, kurangi waktu menyesali masa lalu, perbanyak waktu melihat masa depan. Kurangi waktu menyesali masa lalu, perbanyak waktu melihat masa depan. Yang lalu sudah berlalu, kita tidak bisa ubah. Tapi yang depan mari kita nantikan. Kita tatap dengan penuh pengharapan. Bahkan Paulus mengajarkan kepada jemaat Tesalonika pengharapan lebih lagi daripada kehidupan yang sekarang. Itu kehidupan yang akan datang. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 dikatakan, janganlah kamu berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Pada waktu tanda diberi dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga menjemput kita. Haleluya. Dan kita akan menyongsong Dia di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Sebuah sukacita besar. Untuk apa? Menikmati puncaknya daripada sukacita besar itu. Yang menembus dimensi kekalan. Saudara, kurangi waktu menyesali masa lalu. Perbanyak waktu melihat masa depan. Bahkan nantikanlah kedatangannya kali kedua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu untuk firman Tuhan yang menolong kami untuk memahami apa arti sukacita besar di surga. Tuhan, tolong kami untuk mengurangi waktu bersungut-sungut dan memperbanyak waktu untuk bersyukur. Tuhan, tolong kami untuk mengurangi waktu menghakimi dan memperbanyak waktu mengasihi. Tuhan, tolong kami untuk mengurangi waktu menyesali masa lalu dan memperbanyak waktu melihat masa depan. Bahkan menantikan Engkau datang kali kedua menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami domba-dombamu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you,
but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. I'm forever grateful. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah di dalam Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita mau menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan untuk pujian ini sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar merekah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap yang
memberikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Kebaktian doa dapat Anda ikuti melalui online streaming setiap hari Rabu. Tetaplah memakai masker dimanapun Anda berada, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas Anda. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, inilah persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan berkenan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami juga akan memberikan lebih lagi, yaitu seluruh kehidupan kami bagi Engkau. Dan kami juga meminta berkat Tuhan boleh diberikan bagi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari Engkau buka hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh.